Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita datang dalam ibadah minggu kita pada hari ini tanggal 19 September 2021. Mari kita sujud menyembah Dia, mengucap syukur atas segala kebaikan-Nya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Silakan sidang jemaat bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan tetaplah percaya akan mukjizat dan karyanya di dalam hidupmu. Dan oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan, bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah mendirikan langit dan bumi serta sekalian alam, dan yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan takkan pernah meninggalkannya. Turunlah saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk berkat-Mu yang Kau nyatakan dalam setiap karyamu, dalam setiap kehidupan pribadi kami masing-masing, di sepanjang hari, di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Bapa, berkati ibadah kami hari ini, pulihkan kami, perbaharui setiap jiwa kami. Kami menyerahkan Bapa pergumulan kami kepadamu, Engkau berkati Bapa, dan kami percaya di dalam namamu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Engkau berikan damai dan sejahtera-Mu. Ada sukacita, ada berkat melimpah, Engkau limpahkan dalam ibadah kami pada hari ini. Dan kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami, pujian dan penyembahan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Shalom, puji nama Tuhan. Pada minggu pagi hari ini kembali kita berjumpa di ibadah online. Di minggu ketiga pada bulan September ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali kita datang kepada Tuhan. Kembali kita mengucap syukur buat kasih-Nya.
bersuara sama-sama kita nyatakan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sebab dengan apa Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau berterima kasih. Sebab dengan apa kan kami balas kasih-Mu Bapa, selain puji dan sembah-Mu. Dan saat ini kami mau rendahkan hati kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Kami mau singkirkan segala beban pikiran kami Bapa. Bila pada pagi hari ini segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Segala pujian dan segala penyembahan Tuhan hanya untuk nama-Mu Yesus. Saat ini kami mau sama-sama nyatakan Bapa, bahwa kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi shalom. Saya mau minta Bapak Ibu Saudara yang berbahagia hari ini, yang bersuka cita, boleh lambaikan tangannya. Kita mau sama-sama puji Dia, sebab Dialah atas kasih-Nya bagi kita semua yang tak pernah berkesudahan. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginda sang raja.
Yesus dialah sahabat kita semua. Amin. Katakan hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Amin. Yesus sebab dialah sahabat kita semua. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Sebab karena kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sedang satu suara katakan, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sama-sama katakan, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sama-sama kita nyatakan bahwa hanya dekat kasih-Mu Bapa, hati kami merasakan ketenangan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia
namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjang senantiasa. Sekali lagi kita menyatakan bahwa hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang, sebab Engkaulah yang menerima kami. Kau menerimaku.
yakin Kaulah yang paling mengenal hati kami. Kau yang paling memahami apa yang kami butuhkan. Dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu Bapa. Berkata-katalah kepada kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami nyatakan bahwa kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita datang di tempat ini dan bersama-sama di rumah masing-masing untuk bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih dari itu, hari ini kita diberi kesempatan yang indah, yang baik untuk kita semua, baik yang ibadah tatap muka terbatas, maupun yang sedang dan beribadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 belumlah berakhir. Masih banyak yang kita hadapi, masih banyak kita lihat di mana-mana terjadi persoalan-persoalan yang timbul dari wabah COVID-19 ini. Bukan hanya masalah keselamatan jiwa, tapi juga sudah menyangkut perekonomian, dan juga pekerjaan kita, pergumulan kita semakin banyak di masa wabah pandemi COVID-19 ini. Tapi kita tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Kita percaya akan anugerah Tuhan. Kita percaya akan mukjizat yang dilakukan, yang dikerjakan Allah di dalam kehidupan saya dan saudara sampai detik ini. Bapak Ibu yang terkasih, tentu hari-hari ini begitu berat. Rasanya sulit sekali kita bersyukur untuk apa yang kita dapatkan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kepada kita untuk tetap bersyukur dan tetap berdoa. Syukur dan doa tidak bisa dipisahkan. Ucapan terima kasih dan permohonan tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan. Itu menjadi bagian bagi setiap orang-orang yang percaya, yaitu kita. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, percaya sebagai Bapa kita, percaya sebagai Roh Kudus yang menyertai, membimbing, dan menemani kita setiap saat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka kitab Mazmur pasal 40, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bila Bapak Ibu sudah menemukannya, saya undang untuk bangkit berdiri. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan yang dikumandangkan kepada saya dan saudara-saudari Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Berbahagialah kita yang memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, namun lebih berbahagia bagi kita yang mau melaksanakan dan melakukannya. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, pada saat pagi hari ini Tuhan kembali kami datang kepadamu dengan segala pergumulan kami, dengan segala masalah hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, memulihkan kami, memperbaharui hidup kami, agar kami semakin tegar, semakin kuat, gagah dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Berkati setiap ekonomi, sandang pangan kami, berkati setiap usaha tangan kami Bapa. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir pemberitaan firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang kita alami, banyak hal yang bisa kita ceritakan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Apalagi yang berkaitan dengan keluh kesah, apalagi yang berkaitan dengan penderitaan,
apalagi yang berkaitan dengan masalah-masalah hidup kita. Tentu banyak orang bisa menceritakan itu. Tentu banyak yang bisa kita lihat, kita saksikan akhir-akhir ini. Bukan hanya COVID-19, tapi juga peperangan, perang antar suku, perang antar negara. Bahkan tindak kejahatan di muka bumi semakin hari semakin menggila, Bapak Ibu. Tindakan moral yang tidak berlandaskan, yang tidak mencerminkan sifat kemanusiaan lagi. Orang sudah berani saat ini memperlihatkan sisi buruk mereka dan seolah-olah membanggakan. Tapi kalau kita baca ayat ini, memberikan kita kepastian, memberikan kepada kita kekuatan. Mengapa kita harus berkeluh kesah saja? Kalau perikop dari ayat ini mengatakan syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Harusnya tetap bergembira, punya sukacita. Tidak boleh hilang sukacita itu. Mengapa? Karena begitu sukacita hilang, selama itu kita akan menderita. Selama itu kita akan berkeluh kesah. Karena pujian kita kepada Allah memberikan kepada kita latihan yang luar biasa untuk tetap kuat menahan ujian hidup ini. Sehingga pemazmur mengatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku. Bapak Ibu saudara-saudari pernah sakit. Kalau kita sakit secara fisik, terus orang tidak pernah menjenguk kita, tidak ada orang yang menjenguk kita, tentu kita akan memperberat sakit kita dan kita akan sedih. Dan akhir-akhir ini kalau kita melihat bagi yang positif, bagi warga atau bagi keluarga kita yang positif COVID-19 tidak bisa dijenguk. Bersyukur sekarang ada alat komunikasi, handphone. Kita bisa video call dengan mereka. Bisa bahkan banyak bisa lewatin Zoom atau komunikasi yang lainnya. Langsung melihat keadaan muka, keadaan fisik mereka yang sakit. Tapi dulu kita bahkan tidak bisa datang karena kesibukan misalnya. Bagi orang yang sakit bila dibesuk sangat senang sekali. Didatangi, didoakan, ditemani, pasti senang. Demikian juga kita pada hari ini, saat-saat ini, semua orang menderita, semua orang kesakitan. Dikatakan pada ayat ini, ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Dia bukan hanya datang kepada saya dan saudara di tengah-tengah penderitaan kita. Dia bukan saja datang dan hadir di tengah-tengah pergumulan saya dan saudara, di tengah-tengah keluhan saya dan saudara. Tapi dikatakan dia juga mendengar, menemani kita, menjaga kita. Ia menjenguk kepadaku. Dia sendiri hadir dalam hidup kita, Bapak Ibu saudara-saudari. Di tengah masalah hidupmu, dia menjenguk, dia datang kepadamu. Dia hadir dalam hidupmu dan saya. Seberapa besar sih persoalan kita yang hanya memikirkan sandang pangan, yang hanya memikirkan keperluan hidup. Tuhan datang menjengukmu. Dia bukan hanya datang dengan tangan hampa. Dia datang membawa kasih karunia dan berkat-Nya. Dia mendengar setiap doa saya dan saudara. Itulah pentingnya mengucap syukur. Karena terlebih banyak Dia telah memberi kita, bahkan perhatian Dia datang untuk hidup kita. Dia sampai dalam hidup kita. Itulah sebabnya Dia datang menggantikan kita untuk mati di kayu salib. Yang banyak orang teologi sekalipun mengatakan, wah, kenapa Allah yang hebat dan perkasa dimuliakan itu menggantikan dosa kita di atas kayu salib. Bahkan meragukan.
Allah yang hadir dalam pribadi Yesus Kristus menggantikan kesengsaraan kita, menggantikan menimpa kita dengan berkat-Nya yang luar biasa karena Dia telah menanggung dosa kita. Bukan berarti Allah merendahkan serendah-rendahnya dan kita merendahkan Allah tidak pada tempatnya. Tetapi kita lihat Yesus Kristus dimuliakan atas apa yang telah dikerjakannya itu. Atas apa yang telah dilakukannya kepada orang-orang yang percaya kepadanya, dan terlebih manusia yang diciptakannya. Dia mengasihi kita karena Dia menjadi pemilik mutlak kehidupan kita. Jadi kalau ada orang menyaksikan pengorbanan Yesus Kristus, terlalu naif. Bahkan kita bertanya, adakah Tuhan yang mereka sembah sanggup melakukan perkara besar seperti Kristus Yesus menanggung dosa saya dan saudara? Perlu dipertanyakan kalau dia seorang teolog. Perlu dipertanyakan kalau dia seorang Kristen, bahkan mungkin dari lahir sudah Kristen. Perlu ditanyakan kalau dia seorang doktor teologi. Bagaimana dia berteologi, bagaimana dia mengajarkan dan menerima pengajaran bahwa Allah yang hidup itu Allah yang menanggung dosa kita dalam pribadi Yesus Kristus dan Roh Kudus. Banyak orang yang tidak percaya tentang Trinitas, bahkan tertawa bila mendengar Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sudah final, tidak bisa dibantah lagi. 3 peran ini Allah yang Esa itu lakukan dalam hidup orang percaya. Itulah sebabnya dikatakan, Aku menyenguk engkau. Ia menyenguk kita, Ia melihat mendatangi kita. Pertanyaan, siapakah kita? Didatangi oleh Allah yang maha suci, maha besar, maha kuasa dan maha dahsyat. Saya dan saudara tidak punya apa-apa dalam hidup ini. Kita kan tidak berstatus rasul, tidak berstatus nabi. Kita hanya berstatus orang biasa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Allah yang besar, Allah yang perkasa itu menjadikan kita anak-Nya. Dan datang kepada kita bukan karena Dia suci, karena Dia berkuasa, itu tidak perlu diragukan lagi. Tapi Dia datang sebagai Bapa. Sehingga Dia melayakkan kita untuk kita sebut sebagai Bapa. Dia datang menjenguk engkau dan saya. Hal yang terbaik yang kita dapatkan hari ini, hal yang terbaik yang kita rasakan hari ini, betapa Yesus Kristus mau datang menjenguk kita, mendengar setiap teriakan minta tolong kita, setiap keluh kesahmu didengarnya. Selanjutnya, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Orang yang bilang aku berani mati, tapi tidak ada satupun yang bisa tahan dengan kematian. Semua orang pasti takut mati. Akhir dari hidupnya. Kecuali orang yang bunuh diri, Bapak Ibu, ingin mati. Tapi tentu kalau jalan lain dia tidak akan bunuh diri, Bapak Ibu. Mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Banyak orang kalau mengatakan kalau kena COVID pasti mati. Tapi nyatanya banyak orang juga yang sehat, hidup. Bahkan hari-hari ini lebih banyak yang sembuh daripada yang positif. Kita bersyukur Bapak Ibu. Kalau dengar berita ada varian-varian baru apa segala macam Bapak Ibu. Tidak ada hentinya. Tidak ada habisnya. Nyatanya ada orang yang bisa bertahan sampai hari ini. Artinya apa? Hidup dan mati kita menjadi kedaulatan Allah di dalam hidup ini. Dia yang mampu, Dia yang berkuasa, Dia yang mengizinkan kita hidup ataupun mati, Bapak Ibu. Mengangkat lubang, mengangkat kita dari lubang kebinasaan. Mati bukan masalah fisik saja, tapi juga mati ada juga berkaitan dengan setiap kegiatan, setiap karya kita. Sekarang orang sudah stuck semua, sudah berdiam diri.
Usaha tidak bisa berkembang, bahkan mati. Ekonomi mati. Banyak orang saat ini yang mencari jalan lain untuk selamat. Bahkan dulu sebelum COVID, banyak kita kenal motivator-motivator yang hebat, pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa diurapi oleh Allah. Tapi seakan-akan tenggelam dan tidak ada hari ini. Di mana mereka? Kemana mereka? Apa yang mereka kerjakan? Apa yang mereka lakukan? Mereka masing-masing mempertahankan hidupnya. Demikian juga saya dan saudara. Kita punya iman. Kita punya Yesus Kristus yang mampu mengangkat kita dari lubang kebinasaan. Mengangkat kita dari lubang kebinasaan yang kekal. Dia membangkitkan usahamu. Dia memulihkan usahamu. Memulihkan ekonomimu yang sudah mati menjadi hidup kembali. Memulihkan semangatmu yang tadi patah, mati bahkan, menjadi tumbuh dan bersemangat lagi. Hari ini, padang Yesus. Dia yang datang kepadamu menjenguk engkau dan saya. Mengangkat engkau dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Berbicara lumpur rawa Bapak Ibu, bukan hanya kotor, tapi juga berbahaya. Kita bisa tenggelam dengan lumpur itu. Demikian juga dunia ini. Tidak ada yang bisa menjamin hidup kita. Asuransimu tidak bisa. Hartamu tidak bisa menyelamatkan. Kekuasaanmu tidak bisa. Banyak orang yang sudah mengalami itu. Pemimpin-pemimpin politik banyak yang tewas karena wabah COVID-19. Di mana kekuasaannya? Di mana harta bendanya? Di mana ilmuwan yang tertinggi pendidikannya? Tidak bisa melawan wabah COVID ini. Tapi ia sanggup mengeluarkan kita dari pergumulan hidup yang paling berat dalam hidup ini. Itu yang kita syukuri Bapak Ibu. Dan dia katakan, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Dia menarik kita, mengangkat kita, menempatkan kita pada dasar yang benar. Menempatkan kita pada kekuatan yang hebat. Menempatkan kita pada kekuatan yang pasti. Dan menetapkan langkah hidup saya dan saudara. Percaya, yakin, bersama Kristus kita bisa melewati pandemi ini. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita telah merenungkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bersama-sama kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kembali kami datang dalam hadirat-Mu. Kami mau mengucap syukur, mau berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan-Mu Tuhan. Dan untuk penyertaan-Mu dalam setiap hari-hari kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa setiap pergumulan kami Bapa ke dalam tangan-Mu. Mulai dari kesehatan keluarga kami dan juga perekonomian keluarga kami Tuhan Yesus, setiap pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, kamu serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, Engkau yang mampu menyertai kami. Kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan. Kami senantiasa berkecukupan Tuhan. Kami tidak meminta-minta dan mampu menjadi berkat bagi orang lain. Kamu serahkan segenap hidup kami dan keluarga kami di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang ambil alih Tuhan. Biarlah semua apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami
ada di dalam kendali-Mu. Dan juga Tuhan, Kau mau bawa bangsa dan negara kami Indonesia yang di dalam tangan-Mu. Kiranya Kau mau berkati Tuhan, mulai dari presiden, wakil, jajaran pemerintahan di bawahnya Tuhan Yesus. Kami mengucapkan berkat untuk mereka. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberikan hikmat bagi mereka, Engkau yang memberikan kebijaksanaan bagi mereka dalam memimpin bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya melalui mereka Tuhan Yesus tercipta kebijakan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk perekonomian bangsa kami di tengah pandemi ini. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk melawat bangsa kami. Engkau yang akan memampukan bangsa kami melewati ini semua Tuhan. Dan pada waktu yang tepat kami percaya Indonesia akan segera pulih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan nama-Mu dapat dimuliakan dan ditinggikan di negara kami ini. Dan juga Tuhan, kami mau bawa Tuhan gereja kami GPAI Philadelphia Bogor dalam tangan-Mu Bapa. Mulai dari gembala, sidang, majelis dan jemaatnya hingga kami pelayan-Mu Tuhan. Kami mau satukan hati Tuhan Yesus untuk datang dalam hadirat-Mu. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mohon kiranya penyertaan-Mu nyata atas gereja kami Tuhan Yesus. Kami percaya semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan lagi Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Kau berkati setiap rencana dari gereja kami ini Bapa. Untuk pembangunan gereja kami Tuhan, kami tidak akan pernah putus mendoakannya Bapa. Kami percaya Engkau tidak tinggal diam Tuhan Yesus. Engkau yang akan mencukupkan Tuhan apa yang kami butuhkan, baik dana maupun peralatan lainnya Tuhan Yesus. Bahkan waktu yang tepat untuk kami membangun gereja kami ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk persekutuan di dalam gereja kami ini. Mulai dari kaum ibu Tuhan Yesus, sekolah minggu dan juga Youth for Christ. Kami mau serahkan persekutuan-persekutuan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga mau mengucap syukur karena kembali Engkau izinkan kami Tuhan untuk kembali beribadah di rumah-Mu bagi setiap persekutuan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kami tetap sehat, kami tetap kuat dan penuh sukacita dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau bawa Tuhan saudara kami yang saat ini sakit dan dalam masa pemulihan. Untuk ibunda dari Ibu Yohana Tuhan Yesus, untuk adik dari Ibu Ati Tuhan, kami mengucapkan berkat buat mereka. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Sulis dan juga untuk saudari Anastasia Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang pulihkan, Engkau yang sembuhkan. Biarlah Tuhan mukjizat-Mu nyata bagi mereka semua. Mukjizat-Mu nyata bagi anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu. Segala sakit penyakit Tuhan, Engkau yang tangking dari tubuh mereka. Sebab Engkaulah dokter di atas segala dokter Tuhan Yesus. Biarlah dengan kuat kuasa-Mu mereka dapat segera pulih dan beraktivitas seperti sedia kala. Kami percaya melalui makanan mereka makan dan obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan, kasih-Mu nyata bagi mereka semua. Dan kami juga berdoa untuk keluarga yang merawat mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan senantiasa untuk dapat merawat saudara-saudara kami hingga mereka sembuh. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau bawa Tuhan saudara kami yang bekerja dalam bidang medis, untuk dokter Natasha dan perawat Novita Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, Kau pakai mereka lebih lagi Tuhan untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Kau berikan kesehatan, kekuatan dan sukacita senantiasa bagi mereka. Biarlah di saat yang tepat Tuhan, mereka dapat berkumpul bersama keluarga mereka di rumah mereka masing-masing dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk new normal yang saat ini diterapkan di Indonesia saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap perkembangannya Tuhan Yesus. Kau berkati juga rakyat Indonesia agar kami bisa patuh akan protokol kesehatan Tuhan, sehingga angka positif COVID Tuhan semakin menurun Tuhan Yesus, dan bangsa kami segera pulih. Kami percaya Tuhan melalui setiap kebijakan yang diterapkan di bangsa kami, Engkau turut campur tangan Tuhan, dan semua ini dalam kendali-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk Kota Bogor Tuhan yang mungkin saat ini dalam PPKM level 3. Kami percaya Tuhan pemulihan masih terus terjadi di Kota Bogor ini, kota di mana gereja kami berdiri Tuhan. Kami percaya Tuhan Kota Bogor yang saat ini zona orange akan berubah menjadi zona putih Tuhan Yesus, di mana aktivitas dapat kembali pulih sepenuhnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau yang berkati masyarakatnya juga Tuhan, agar selalu patuh terhadap kebijakan yang ada. Dan kami juga mau berdoa untuk kami Tuhan, Youth for Christ, pelayan-Mu baik di ibadah online maupun offline. Kamu satukan hati kami Tuhan, kiranya Engkau merendahkan hati kami senantiasa dalam melayani-Mu. Kiranya Engkau mau tambahkan terus talenta kami, agar semakin hari kami dapat terus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga mohon kiranya Engkau sertai kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, agar kami dapat terus melayani-Mu Bapa.
Dan juga Tuhan, kami mau bawa Tuhan Yesus pertumbuhan gereja cabang kami Tuhan Yesus, baik di Tonjong, Cikaret, Cibinong, Citerep dan Gunung Putri Tuhan. Kami percaya setiap gereja cabang kami ini Tuhan dapat menjadi sarana untuk menyalurkan berkat buat orang-orang di sekitarnya. Dan biarlah kemuliaan-Mu nyata Tuhan atas gereja-gereja cabang kami. Kiranya Engkau juga penuhi apa yang mereka butuhkan Bapa. Tuhan, inilah setiap doa dan permohonan kami, sebab kami percaya Tuhan Yesus, kami menyembah Allah yang hidup. Mungkin masih banyak yang belum kami sampaikan, tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu tak kurang panjang Tuhan Yesus untuk menolong dan menyertai setiap hari-hari kami. Terima kasih Bapa, kami mau alaskan doa kami ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, sebab Dialah yang menyertai kita setiap hari. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali kita katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali lagi kita yakini, Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Silakan Bapak Ibu saudara-saudari bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan oleh sebab itu, angkatkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.